Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Mariana Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar penganggaran, di mana ini merupakan tugas mata kuliah penganggaran. Dengan dosen pengampu, Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Saya akan membahas tentang perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran perusahaan. Perencanaan atau planning merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan terlebih dahulu aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang, dengan upaya tindakan hati-hati sebelum melakukan sesuatu, agar dapat berhasil dengan baik. Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan proses umpan maju atau feed forward agar dapat memberikan petunjuk kepada setiap manajer dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari. Perencanaan meliputi tujuan, kebijaksanaan, peraturan, metode, strategi, standar, program, prosedur, dan anggaran. Anggaran atau budget adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya, yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode yang akan datang. Tindakan penyusunan anggaran dalam perusahaan dikenal dengan penganggaran. Karakteristik penganggaran. Pertama, perencanaan. Anggaran memuat serangkaian rencana keuangan yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Maka di dalam anggaran terdapat asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman untuk merealisasikannya. 2. Meliputi seluruh kegiatan informasi. Anggaran memuat seluruh rencana kegiatan organisasi baik yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. 3. Kesatuan dalam unit moneter. Anggaran memuat rencana kegiatan yang harus dilengkapi dengan satuan moneter dalam estimasi jumlah tertentu. 4. Jangka waktu tertentu. Anggaran memuat rencana kegiatan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Fungsi anggaran. 1. Perencanaan atau planning. Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang. Di mana di dalamnya ditetapkan tujuan jangka panjang, jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan, dan sebagainya. Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan itu dibuat. 2. Pengorganisasian. Anggaran berfungsi sebagai alat pengorganisasi rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasi, serta pedoman dalam melaksanakan pekerjaan agar dapat bekerja selaras ke arah pencapaian tujuan. 3. Menggerakkan atau actuating. Anggaran berfungsi sebagai alat penggerak untuk mengarahkan dan mengolah setiap sumber daya agar dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya masing-masing. 4. Pengendalian dan pengawasan. Anggaran berfungsi untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan telah bekerja dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan sebelumnya dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran, melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu, atau apabila terdapat penyimpangan yang merugikan. Tujuan penganggaran. Pertama, untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan data. 2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. 4. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran yang lebih jelas dan nyata terlihat. 6. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Jenis-jenis penganggaran.
Menurut dasar penyusunannya, anggaran berdasarkan jenisnya terbagi dua, yaitu pertama, anggaran tetap adalah anggaran yang dibuat untuk satu tingkat satu kegiatan selama jangka waktu tertentu, di mana pada tingkat kegiatan tersebut direncanakan pendapatan dan biaya. Kedua, anggaran variabel adalah anggaran yang dibuat berdasarkan pada tingkat kegiatan. Prinsip dari anggaran ini adalah bahwa untuk setiap tingkat kegiatan harus terdapat norma-norma untuk kegiatan yang dikeluarkan. Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan memperhatikan biaya tetap dan biaya variabel. Menurut cara penyusunannya, anggaran terdiri dari pertama, anggaran periodik, yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, umumnya 1 tahun, yang disusun setiap akhir periode anggaran. Dua, anggaran kontinu, yaitu anggaran yang dibuat untuk memperbaiki anggaran yang telah dibuat. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari dua juga. Pertama, anggaran jangka pendek, yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Anggaran ini digunakan untuk keperluan modal kerja, merupakan anggaran jangka pendek. Dua, anggaran jangka panjang, yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti anggaran untuk keperluan investasi barang modal. Anggaran jangka panjang juga tidak berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari pertama, anggaran operasional, ialah anggaran untuk menyusun anggaran laporan laba rugi. Anggaran ini terdiri dari anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha. Kedua, anggaran keuangan, ialah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan ini terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, anggaran neraca. Menurut kemampuan di dalam penyusunan anggaran, itu terdiri dari pertama, anggaran komprehensif, yang merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. Dua, anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun secara tidak lengkap. Anggaran yang menyusun bagian anggaran tertentu saja. Misalnya, karena keterbatasan kemampuan, maka yang dapat disusun hanya anggaran operasional. Menurut fungsinya, anggaran terdiri dari pertama, anggaran apropriasi adalah anggaran yang dibentuk bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Kedua, anggaran kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Misalnya, nilai untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang konsep dasar penganggaran. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.